Rahayu, rahayu, rahayu. Kisanak, pada kesempatan ini ingin saya ceritakan mengenai asal-usul Gunung Merapi. Tujuannya tentu saja untuk menambah wacana, hasanah pengetahuan kita bersama mengenai sejarah-sejarah luhur di Nusantara. Alkisah, Pulau Jawa itu adalah satu dari 5 pulau terbesar di Indonesia. Konon, pulau ini pada masa lampau itu letaknya tidak rata atau miring. Oleh karena itu, para dewa di kayangan bermaksud untuk membuat pulau tersebut tidak miring. Dalam sebuah pertemuan, mereka kemudian memutuskan untuk mendirikan sebuah gunung yang besar dan tinggi di tengah-tengah Pulau Jawa sebagai penyeimbang. Maka disepakatilah untuk memindahkan Gunung Jamur Dipa yang berada di Laut Selatan ke sebuah daerah tanah datar yang terletak di perbatasan Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kabupaten Magelang, Boyolali, serta Klaten, provinsinya Jawa Tengah. Sementara itu, di daerah di mana Gunung Jamur Dipa akan ditempatkan, terdapat 2 orang empu yang sedang membuat keris sakti. Mereka adalah Empu Rama dan Empu Pamati. Mereka memiliki kesaktian yang sangat tinggi. Nah, oleh karena itu para dewa terlebih dahulu akan menasihati kedua empu tersebut agar segera pindah ke tempat lain sehingga tidak tertindih oleh gunung yang akan ditempatkan di daerah itu. Raja para dewa, Batara Guru, pun segera mengutus Batara Narada dan Dewa Penyarian beserta sejumlah pengawal dari Istana Kayangan untuk membujuk kedua empu tersebut. Nah, setiba di tempat itu di sana, utusan para dewa itu langsung menghampiri kedua empu tersebut yang sedang sibuk mengempas batang besi yang dicampur dengan bermacam-macam logam. Nah, betapa terkejutnya Batara Narada dan Dewa Penyarian saat menyaksikan cara Empu Rama dan Empu Pamati itu membuat keris. Nah, kedua empu tersebut menempa batangan besi membara tanpa menggunakan palu dan landasan logam, tetapi dengan tangan dan paha mereka. Bisa dibayangkan, kepalan tangan mereka itu bagaikan palu baja yang sangat keras. Jadi setiap kali kepalan tangan mereka dipukulkan pada batangan besi membara itu, terlihat percikan cahaya yang memancar. Maaf empu, kami utusan para dewa ingin berbicara dengan empu berdua, sapa Dewa Penyarian. Yang kedua empu tersebut segera menghentikan pekerjaannya dan kemudian mempersilahkan kedua utusan para dewa itu untuk duduk. Ada apa gerangan? Pukulun ada yang dapat hamba bantu? Tanya Empu Rama. Nah, kedatangan kami kemari untuk menyampaikan permintaan para dewa kepada empu, jawab Batara Narada. Apakah permintaan itu? Tanya Empu Pamati penasaran. Semoga permintaan itu dapat kami penuhi. Batara Narada pun menjelaskan permintaan para dewa pada kedua empu tersebut. Setelah mendengar penjelasan itu, keduanya hanya tertegun. Mereka merasa permintaan para dewa itu sangatlah berat. Maafkan hamba Pukulun, hamba bukannya bermaksud untuk menolak permintaan para dewa. Akan tetapi perlu Pukulun ketahui bahwa membuat keris sakti itu tidak boleh dilakukan sembarangan, termasuk berpindah-pindah tempat, jelas Empu Rama. Tapi empu, keadaan ini sudah sangat mendesak. Jika empu berdua tidak segera pindah dari sini, Pulau Jawa ini semakin lama akan bertambah miring, kata Dewa Penyarian.
Benar kata dewa penyari Empu, kami pun bersedia mencarikan tempat yang lebih baik untuk empu berdua, bujuk Empu Narada. Meskipun telah dijanjikan tempat yang lebih baik, kedua empu tersebut tetap tidak mau pindah dari tempat itu. Maaf Pukulun, kami belum dapat memenuhi permintaan itu. Kalau kami berpindah tempat, sementara pekerjaan ini belum selesai, maka keris yang sedang kami buat ini tidak sebagus yang diharapkan. Lagi pula masih banyak tanah datar yang lebih bagus untuk menempatkan gunung jamur dipa itu, kata Empu Permati. Nah, melihat keteguhan hati kedua empu tersebut, Empu Narada dan dewa penyarian mulai kehilangan kesabaran. Oleh karena mengemban amanat Bathara Guru, mereka terpaksa mengancam kedua empu tersebut agar segera pindah dari tempat itu. Wahai Empu Rama dan Empu Pamati, jangan memaksa kami untuk mengusir kalian dari tempat ini, ujar Bathara Narada. Kedua empu tersebut tidak takut dengan ancaman itu, karena mereka merasa juga sedang mengemban tugas yang harus diselesaikan. Oleh karena kedua belah pihak tetap teguh pada pendirian masing-masing, akhirnya terjadilah perselisihan di antara mereka. Kedua empu tersebut tetap tidak gentar meskipun yang mereka hadapi adalah utusan para dewa. Dengan kesaktian yang dimiliki, tentunya mereka siap bertarung demi mempertahankan tempat tersebut. Nah, akhirnya pertarungan sengit pun tidak terhindarkan. Meskipun dikeroyok oleh dua dewa beserta bala tentaranya, kedua empu tersebut berhasil memenangkan pertarungan itu. Bathara Narada dan dewa penyarian yang kalah dalam pertarungan itu segera terbang ke Kahyangan untuk melapor kepada Bathara Guru. Ampun Bathara Guru, kami gagal membujuk kedua empu itu. Mereka sangat sakti mandraguna, lapor Bathara Narada. Nah, mendengar laporan itu, Bathara Guru itu menjadi murka. Dasar memang keras kepala kedua empu itu. Mereka harus diberi pelajaran, ujar Bathara Guru. Nah, Dewa Bayu, segeralah kamu tiup gunung jamur dipa itu, seru Bathara Guru. Lalu dengan kesaktiannya, Dewa Bayu itu segera meniup gunung itu. Tiupan Dewa Bayu yang bagaikan angin topan itu berhasil menerbangkan jamur dipa hingga melayang-layang di angkasa dan kemudian jatuh tepat di perapian kedua empu tersebut. Nah, kedua empu yang berada di tempat itu pun ikut tertindih oleh gunung jamur dipa hingga tewas seketika. Lalu menurut cerita, roh kedua empu tersebut kemudian menjadi penunggu gunung itu. Sementara itu, perapian tempat keduanya membuat keris sakti itu berubah menjadi kawah. Oleh karena kawah itu pada mulanya adalah sebuah perapian, maka para dewa mengganti nama gunung itu menjadi Gunung Merapi. Nah, demikianlah cerita kisah asal mula Gunung Merapi. Jadi hingga saat ini kawah Gunung Merapi tersebut masih aktif ya, dan sering mengeluarkan lahar disertai dengan hembusan awan panas. Sejak tahun 1548, Gunung Merapi ini sudah meletus sebanyak kurang lebih 70 kali. Nah, adapun pesan moral yang dapat dipetik dari cerita tersebut adalah bahwa orang yang tidak mau mendengar nasihat akan mendapatkan celaka seperti halnya Empu Rama dan Empu Pamati. Oleh karena enggan mendengar nasihat para dewa, akibatnya mereka tewas tertindih gunung jamur dipa. Nah, perlu di sana ketahui, pukulun itu berarti tuan, yaitu panggilan untuk para dewa. Nah, demikianlah di sana cerita atau kisah mengenai asal mula Gunung Merapi secara singkat. Semoga berkenan dan semoga pula bermanfaat untuk dijadikan wacana dan hasanah budaya-budaya yang ada di tanah Jawa. Matur sembah nuwun, sampai berjumpa. Mugi rahayu, sagung dumadi.